Selamat sore Kak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kabarnya sebenarnya baik, cuman gara-gara tekanan UAS nih jadi buruk nih. Oh gitu ya, jadi agak tertekan ya. Iya. Oke, tanpa berlama lagi bisa perkenalkan diri Kakak? Oke, perkenalkan nama lengkapku Gede Widya Permana, biasa dipanggil Widi. Aku angkatan 21 jurusan DGM. Aku asli Klungkung, Banjarangkan. Oh. Nah, Kak ceritain dong sedikit pengalaman organisasinya sebelum jadi anggota BEM Stiki. Oke, pengalaman organisasiku dulu saat SMK aja jadi anggota OSIS. Itu pun masuk OSIS juga karena dulu saat SMP itu benar-benar no lab dan aku ingin berubah, jadi saatnya aku masuk SMK dan saat OSIS. Dan gara-gara seru nih waktu SMK ikut OSIS, coba dah. Wah, pas kuliah tuh ikut BEM. Jadi akhirnya ikut dah BEM sampai sekarang. Gitu, jadi mulai excited ya untuk ikut ke organisasian. Terus awalnya pas daftar BEM itu Kakak nyangka nggak bakal jadi anggota BEM? Terus alasannya juga apa? Nyangka nggak nyangka juga nggak tahu sih. Yang penting ikuti alur aja, ikut interview, kalau diterima ya udah diterima, kalau enggak ya udah ujung-ujungnya diterima, jadi ya udah jalan aja gitu. Jadi pasrah aja ya Kak ya. Pasrah aja lah. Oke, terus kan menurut Kakak BEM ini kayak gimana sih? BEM ini suatu organisasi yang juga bisa jadi tumpuan yang buat nanti ke di dunia luar, terutama di dunia kerja atau di organisasi di luar kampus juga. Gitu ya, bermanfaat lah intinya ya. Terus suka dan duka Kakak selama jadi anggota BEM itu apa aja? Di duka dulu ya. Di duka itu salah satunya gara-gara ada kegiatan di BEM, jadi tugas di kampus itu jadi ketunda. Ditambah lagi di luar BEM juga tambah stres. Dan sukanya itu lumayan ketemu banyak teman-teman di sini, dan juga tentunya nambah SKP banyak, terutama di Natalis gitu sih. Gitu. Terus perubahan positif maupun negatif yang Kakak dapatkan dalam diri Kakak setelah ikut BEM sama sebelum itu apa? Perubahan positif tentunya. Perubahan positifnya itu salah satu yang paling penting, belajar untuk tidak menunda-nunda waktu. Apalagi deadliner itu sebenarnya buruk banget. Takutnya nanti ada kegiatan yang benar-benar mendadak banget, padahal kita nyusunnya mau buat di hari deadline, tapi ternyata di hari deadline pun ada kegiatan mendadak, itu juga bahaya. Mulai dari sana belajar buat tidak menunda-nunda tugas, tapi ujung-ujungnya sama aja, tetap menunda-nunda tugas sih. Bedanya. Terus positifnya? Itu positifnya itu. Oh ya, maaf, negatifnya. Negatifnya apa? Negatifnya jadi kurangnya waktu sama gitu sih, keluarga sama teman-teman di luar kampus, terutama teman-teman SMK SMP itu. Gitu. Terus pengalaman yang paling mengesankan selama berada dalam organisasi BEM Instiki itu apa? Pengalaman mengesankan salah satunya itu punya banyak teman tentunya. Jadi di luar jurusan DGM dan di luar kelas di kampus itu ada teman banyak, dan ada pengalaman dari teman di luar itu yang jadi pelajaran berharga buat kita. Itu aja ya? Ya. Oke, terus Kakak punya prinsip kan nih. Nah, prinsip yang Kakak pegang dalam hidup itu ada apa? Prinsip yang saya pegang yang bisa buat saya damai sampai sekarang itu berusaha untuk tidak peduli sama masalah orang lain. Bahkan berusaha untuk tidak peduli supaya diri saya tuh nggak mikirin banget. Jadi pikiran jadi tenang, dan itu juga ada bahayanya. Itu kita jadi istilahnya tuh apatis sama dunia luar, dan itu juga bahaya juga buat kita ya. Itu sih. Jadi harus seimbang ya Kak ya? Harus seimbang. Nah, kan banyak nih yang bilang jadi BEM itu berat. Terus pesan dan motivasi buat mereka itu apa aja nih, biar mereka nggak mikir kayak gitu? Sebenarnya BEM itu dibilang itu tergantung individunya masing-masing. Tergantung seberapa kuat juga masing-masing individu tuh untuk menghadapi tekanannya. Jadi sebenarnya itu tuh tekanan tuh bisa mulai dibiasakan dari awal sebenarnya. Jadi semakin lama semakin terbiasa, itu tuh jadi kita tidak ada mikirin buat
masalah beratnya itu di dalam BEM itu, yang nggak ada hubungannya sama di luar BEM itu. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu kakak nih ada kerja nggak? Oh, kalau kerja belum pernah sih, Oh, belum pengangguran. pernah. Nah, apa sih perbedaan yang kakak rasakan kalau misalnya nggak ikut sama ikut BEM? Itu kan sebenarnya belum pernah kerja ya, tapi pikiran kasaran itu yang mungkin bakalan terjadi pada saat nanti kerja itu bakalan terbiasa sama yang namanya jabatan di atas kita. Jadi semisal di BEM ini ada menteri, segmen, dan koordinator, wakil koordinator, nanti mungkin pada saat kerja nanti ada manajer dan CEO, itu mungkin bakalan terasa banget gitu loh, ada jabatannya. Terus menurut kakak seorang introvert itu bisa atau cocok nggak jadi anggota BEM? Terus kakak ini orangnya introvert atau extrovert? Oke, sebenarnya untuk introvert itu cocok-cocok aja jadi anggota BEM. Itu pun balik lagi ke individunya dia buat menyesuaikan dirinya dia dengan BEM dan kepribadiannya dia. Dan untuk saya sendiri, saya bisa keduanya ya. Kadang-kadang bisa recharge energi sama teman-teman, kadang juga perlu tiduran di rumah main TikTok. Gitu, ambivert lah ya. Iya. Nah, terus apa harapan kakak buat anggota BEM Instiki dan BEM Instikinya sendiri? Oke, harapan buat anggota BEM Instiki yang lainnya itu bisa belajar kepemimpinan dan berani untuk mengambil keputusan. Mau tidak mau harus berani belajar mengambil keputusan. Dan harapannya untuk BEM ini semoga nanti kedepannya internal BEM terutama dalam alur kepanitiaannya itu lebih ditingkatkan lagi, lalu proker-proker tiap departemennya semakin bervariatif dan juga anggotanya makin bahagia gitu. Gitu. Terus sebelum penutup nih, tolong kasih satu quote kak untuk penonton. Satu quotes. Kalau quotes simple, jangan nunda-nunda pekerjaan. Gitu ya, oke. Baik kak, itu aja pertanyaannya untuk podcastnya. Terima kasih banyak dan yay.